Salam hore. Halo sahabat STI Bali, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Nah, balik lagi bareng Kucita Dewi, tetap dalam acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, share, like, and comment. Nah, kali ini Kucita ada di kediaman seseorang yang sangat luar biasa. Jadi beliau adalah sosok yang sangat fenomenal, langka, dan juga sudah dikenal sama semua orang. Tidak hanya di Bali, tapi juga di nasional, bahkan sampai ke internasional. Nah, siapakah beliau? Mendengar suaranya saja kalian pasti sudah tahu, apalagi melihat wajahnya, apalagi mendengar namanya. Langsung saja kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Pak Tecede. Halo. Boleh kok maskernya dibuka dulu. Boleh, oke. Kan sudah kita tadi cuci tangan. Cuci tangan sudah prokes ya. Iya, Prokes, sudah cek kesehatan, semua Betul. protokol dijalankan. Bagaimana kabarnya Pak Tut? Baik. Wih, senang banget Cek, ya Cita. cek. Duh, untung Pak Tut ada di rumah. Ya, pecek. Jangan nak pecek. Tersinggung tiang Pak Tut. Oh begitu. Oh, nggak becek. Iya, becek kan baru lewat ngajak pelawak. Santai aja Pak Tut ya. Ya, jangan tersinggung, pecek kan bagus ini. Oh gitu. Tiang sing tan ada nak becek masalahnya Pak Tut. Nah, itu udah saya ingin mendaftar paling lalu. Aduh, didaftar. Aduh, masih seperti biasa. Pak Tut tetap lucu, dalam keadaan apapun tetap lucu. Supaya awet muda. Nah, gitu ya. Berarti kalau mau awet muda tuh harus ngelucu terus Pak Tut. Paling tidak jiwa itu harus jiwa riang. Walaupun tidak ada jiwa riang, dipaksakan harus riang. Oh gitu. Ya, dipaksakan. Harus dipaksakan itu. Ya, seperti anak baru sekolah dasar, dia kan dipaksa oleh guru maupun orang tuanya untuk mengenal huruf, dipaksa dia. Oh gitu. Jadi kalau sudah terbiasa, Ya. bisa. Oh, gitu. Bisa karena terbiasa. Pak Tut, mumpung tiang melali makin meriki, jalan-jalan lah sambil ya, karena nggak ada kesibukan Pak Tut. Pak Tut sebenarnya kelahiran tahun berapa Pak Tut? Siu 1916 kutus. Aduh, saya nih ngerti nyanan. Nah, internasional mau balik? Oh. Nasional internasional. Oh, tahun 1968. 1968 year. Yes. Oke. Berarti kuda umur Pak Tut janinnya? Nah, itu udah. Kalkulator. Coba jadi 2021 Pak Tut tanggal kuda lahir nih. Nah, orang-orang dulu, orang tua kan kadang-kadang lupa dengan tanggal dan bulan. Iya, kena Mas Eka. Kena. Oh. Jadi kalau sudah lupa, program dari pemerintah atau dari pemerintah yang membidangi bagian akte kelahiran ini kan mencantumkan 31 Desember. 31 Desember. Oh, Pak membanding nggak Tiang? Tiang 13, Pak Tut 31. Oh, kirain Desember 31. Oh, enggak. Kan 31 Desember jadi membanding kan Desember 31. Enggak, Pak Tut Tiang 13. Pak. Jadi kan karena tidak diketahui bulan, tanggal dan bulannya, jadi di KTP maupun ijazah maupun paspor 31 Desember 1968. Lah paspor Pak Tut. Ya. Nih, kalau nyebrang pasih kan harus punya gitu. paspor. Oh, nyebrang pasih kan harus ngelah paspor. Ya. Terus yen nyebrang kenten di udara yang itu nganggo guang. Oh, guang. Gitu. Jaga ada kan. Ya, gitu. Pak Tut ini kan terkenal sebagai sosok pelawak ya. Bukan terkenal, tapi saya mengenalkan diri ya. Terkenal. Itu kan tapi dikenal oleh orang. Ya gitu ya. Ada kewas saja nah. Tapi yang tiang dengar niki Pak Tut kan bukan awalnya sebagai seorang pelawak. Pak Tut kan yang udah baca artikel banyak nih, soalnya kan banyak yang sudah meliput Pak Tut nih. Pak Tut ini kan lebih menjurus ke seni musik, seni kerawitan, ya kan? Benar nggak? Salah? Betul apa? Betul. Itu betul juga, karena waktu kecil Tiang kan suka beragam aktivitas. Seperti menggamel. Ya. Dulu pada masa itu waktu kecil kan di Banjar selalu ada latihan anak-anak untuk memainkan gamelan. Umumnya setiap hari Minggu. Ya. Begitu. Jadi ikut-ikutan aja milu-milu tuang begitulah. Ya. Nah, dalam kesempatan lain ada teman-teman juga
belajar menari, jadi saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan menari. Jadi latah-latahan begitu. Berarti awalnya ikut-ikutan ya kata? Ya kan berarti dulu saya menjadi beburon karena banyak punya ikut Oh ya. gitu. Ikut-ikutan jadinya. Aduh, sekan nenen matakonnya. Ya, ya. Itu berawal memang ikut-ikutan, milu-milu tuwong bahasa Balinya apa Nah, memang ikut-ikutan ada, betul. Ikut-ikutan itu kan harus ada dasarnya. Kalau dalam dasar kita ikut-ikutan itu dibarengi dengan bakat dan kemauan, ya. maka ikut-ikutan itu akan hilang dengan sendirinya dan diteruskan dengan rutinitas semangat, ya. didasari oleh kemauan. Kemudian di dalamnya ada bakat. Berarti Niki karena bermula memang dari ikut-ikutan, tapi karena memang ada bakat, jadinya kan bukan ikut-ikutan yang berkelanjutan jadinya kan gitu bukan ya. Ikut-ikutan lagi, Ikut-ikutan, terus jadi ikut sampai kelih dari ikut, jadi kan iya, benar, ya benar, terus benar. dari konyong terus kan enggak. Bukan konyong Pak. Ya ikut-ikutan kan gitu. Ikut-ikutan, Nah, jadi hilang ikut-ikutannya, jadi muncul ke permukaan bakat dan kemauan. Ya. Oh, seperti orang tua mengatakan, oh nih nak ada bakat nih, makanya selagi ya. Oh, kemauan ya tinggi, makanya semangat ya. Iya, benar. Seperti itu. Nah, mungkin yang mau tanya, kok bisa sih Pak Tut diberi nama ataupun muncul dengan nama Cedil? Dari mana asal muasal nama Cedil itu? Nah, begini ceritanya panjang ya, tapi pendek. Dipendekin sekarang ya. Ya, kalau ini saya cerita mungkin. Iya, mungkin sampai ini sampai lama ini berabad-abad. Iya, betul. Ini memerlukan waktu ya. Iya, benar memerlukan dari waktu. sekian ribuan tahun cahaya matahari benar. ya. Mungkin sampai yang jenggotan betul. Pak Tut juga sampai tidur-tidur. Cewek jenggot. Iya, siapa tahu kan Pak Tut. Kita kan enggak tahu Pak Tut. Berarti cewek dua ada jenggotnya. Iya. Dua aja beten gitu. Kebetulan di beten di bawah itu enggak ada Pak Tut. Oh, gendang. Oh, sudah kuris. Oh, Tut, sensitif itu Pak Tut. Sensor. Kembali ke topik. Sensitif itu kan sisaan bubuhnya di panci itu. Bukan itu Pak Tut. Oh, itu ntip Ntip gitu ya. itu. Ntip itu bukan sensitif. Ntip itu. Jangan. Nah, seperti itu kan. Lanjut, jadi kemauan tinggi, bakat ada, kenapa tidak dilanjutkan? Seperti itu. Kadung terus berlanjut, di sana nanti kita akan melihat jati diri kita. Nah, lanjut mengenai kenapa namanya Cedil kan begitu. Bagaimana kok bisa namanya Cedil? Nah, ini kan karena teman saya di atas panggung kebetulan namanya Cedol. Oh, ya. Namanya Cedol, beliau senior saya. Sama-sama di pramuwisata. Beliau sudah melalang buana baik di bidang seni maupun di pariwisata ya. Namanya Cedol, panggilannya Cedol. Waktu itu saya tidak punya panggilan siapa ya, gimana ya, saya sebut aja lah secara singkat, Cedil aja lah gitu, biar singkat aja. Itu pertama kali pentas? Ya, acara drama gong, ya, seni pertunjukan drama gong yang ditampilkan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu guide itu, mau punduh guide. Oh, guide semuanya? Ya, baik guide domestik maupun luar negeri itu punduh semua. Berkumpul semuanya? Ya, baik guide Prancis, guide Inggris, guide Jepang semua. Guide Belanda itu semua punduh. Yang bisa memainkan gamelan, yang bisa menari teater karakter ya, seperti itu. Bikin drama gong. Nah, di situ saya diminta untuk menjadi punakawan. Awalnya saya tidak mau karena saya tidak terbiasa akan dunia seperti itu. Iya. Tiang kan dunia nempak gamelan. Iya. Dunia tiang kan dari kecil karena lingkungan melihat para tetua menari topeng begitu. Jadi saya mengiringi dengan memainkan gamelan, kemudian saya coba menari topeng. Bergelut di situ saja. Menggamel atau menari topeng, terus bergelut. Nah, lama-lama karena aktivitas saya mencoba bekerja di pariwisata karena saya hobi juga jalan-jalan dan lengkap banyak aktivitas Pak Tut ya. Makanya seperti yang bilang tadi banyak aktivitas yang saya senang.
Tapi yang penting dalam beraktivitas ini catatan, yang penting setiap aktivitas. Ini catatan. Catatan, coba keluarkan buku bukunya ya. anak-anak semua kita belajar virtual. Ya, Ini catatan. Catatan. Nah, setiap kita beraktivitas, yang penting aktivitas yang kita lakoni kita merasa nyaman. Berarti intinya kita harus melakukan sesuatu secara nyaman. Nyaman. Enak nggak kita lakukan? Nyaman nggak? Terlepas dari apakah kita cinta maupun tidak cinta terhadap aktivitas itu. Ya. Kalau kita sudah nyaman, mulai kita mencintai. Agar kita tetap bisa semangat untuk beraktivitas dalam satu profesi itu. Gitu. Nah berarti Pak Tut ini kan berarti dari Megambel, habis itu terjun ke dunia pariwisata. Oh, gini. Antara Megambel dan Ngigel bersamaan. Mana? Oh, Megambel dan Ngigel bersamaan. Kemudian setelah jenjang berikutnya, ini kan ada tahapan. Ada tahapannya. Oh, baru ke seni pertunjukan topeng. Saya menari topeng lama dengan teman-teman ya. Artinya terjun di dunia pertopengan lama. Walaupun tidak seteleb itu, tidak sedalam ilmu pertopengan yang saya pelajari, tapi rutinitas saya pada waktu itu pentas-pentas topeng terus. Gitu. Sehingga saya jadi memahami berbagai karakter dalam pertopengan. Kan seperti itu. Pak Tut niki sebenarnya tamatan apa niki? Tamatan sekolah. Iya, tamatan sekolah. Maksudnya itu pariwisata kah? Apakah memang seni. Oh, wah luar biasa. Sekolah kejuruan. Ya. Dulu di SMA saya di Kokar, yang sekarang namanya SMKI, sekarang berubah menjadi SMK 3 Sukawati, tapi lebih dikenal oleh orang kan, oleh masyarakat Kokar. Jurusan kerawitan atau nepak gamelan. Ya, tabuh. Seni musik. Istilahnya supaya gampang diingat oleh masyarakat ya. Jurusan gamelan. Gitu. Jurusan gamelan. Kalau kerawitan ya kayaknya susah, itu ya? Di dunia akademi aja. Tapi bagian apa di Kokar? Nepak gamelan. Nepak gamelan. Ya, bagian apa? Ngigal. Bagian apa? Dalang. Gitu kan, dalang ya. Menjurus ya. Nah, lanjut lagi Pak Tut. Nah, niki kan Cedil. Pak Tut dikenal sebagai sosok Cedil. Sosok Cedil ini baru pertama kali muncul udah dikenal orang atau bagaimana? Nah, namanya baru muncul kan diketahui dulu. Ya. Belum dikenal orang banyak. Diketahui oleh penonton di tempat itu saja. Nah, ketika kita tak menampilkan sesuatu ditonton oleh penonton di suatu tempat, apakah mau diterima atau enggak? Mau diterima maksudnya namanya kita berias seperti itu, yang menampilkan hal-hal yang lucu, mau enggak penonton itu tertawa? Mau enggak penonton itu merespon apa yang kita tampilkan? Itu maksud saya, mau enggak diterima oleh penonton. Pertama kali Pak Tut pentas itu diterima banget. Ya, tertawa. Tertawa semuanya. Semuanya tertawa. Nah, saya jadi bingung. Dia kan jadi bingung. Mereka tertawa melihat riasan saya, atau melihat saya muncul dengan ekspresi yang tidak karuan seperti itu. Karena saya belum ngomong. Oh, baru diam aja. Ya. Ketika keluar muncul diam. Penonton sudah tertawa semua. Itu make up-nya yang saya tahu kan seperti saat ini ya. Iya, betul. Itu memang dari awal seperti itu make up-nya. Iya, memang. Oh iya, diam aja kalau dia Pak Tut diam gitu, dia pasti udah ketawa Pak Tut. Ya, seperti itu kan mereka tertawa. Jadi loh, apa yang kemudian gede kangenan gitu. Ya akhirnya setelah dialog mulai dengan pasangan saya yang panggilannya Cedol. Saya tampilkan memakai suara seperti itu. Yang melengking itu sampai sekarang, yang masih sampai sekarang. Ya, menampilkan suara seperti itu, lagi-lagi penonton tertawa dengan suara seperti itu, berarti kan double. Jadi saya merasa double menangnya. Satu, baru muncul penonton udah tertawa, ngomong penonton udah tertawa, jadi saya merasa yakin jadinya. Diterima terus. Nah, keyakinan. Catat lagi. Catat, ambil buku anak-anak, kita virtual lagi. Keyakinan itu adalah 2/3 dari keberhasilan. Keyakinan itu adalah 2/3 dari keberhasilan. Kita ilmu harus lagi satu ya anak-anak ya. Yang tadi udah ingat, sekarang nambah lagi ya. Iya Bu Guru. Lanjut Pak Tut, lanjut. Ya.
Seru, semakin seru nih. Nah, Seru. ketiga mana nah? Nah, keyakinan. Keyakinan Pentas begitu kan banyak tertawa penonton begitu. Nah, bla 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 bla. Semenjak itulah mulai masyarakat pengen tahu tentang penampilan Cedil berikutnya. Walaupun nama Cedil waktu itu belum diketahui oleh banyak orang. Begitu pulang penonton dia akan lupa namanya Cedil atau siapa. Ya. Tapi dia teringat dengan wajah yang seperti itu dan suara seperti itu. Itu yang diingat oleh penonton. Itu yang diingat oleh penonton. Akhirnya beberapa masyarakat menginginkan saya pentas. Nah, awalnya saya tidak mau. Loh, kok nggak mau? Karena begini, bukan maksud untuk menganaktirikan tokoh Cedil. Ya. Saya bukan ada maksud untuk seperti itu. Bukan saya bermaksud untuk meremehkan tokoh Cedil seperti itu. Tapi mungkin ini jalan diberikan oleh leluhur, oleh Tuhan. Bahwa sekian lama saya mengabdi sebagai abdi seni, diberikan anugerah seperti itu. Kenapa tidak dijalankan saja? Ya. Saya jalankan aja. Akhirnya walaupun dengan ya kadang-kadang saya menolak ajakan teman untuk pentas Cedil, tapi mau tidak mau karena ini kepercayaan masyarakat, keinginan masyarakat. Ya. Ingat, keinginan masyarakat sangat menentukan jati diri kita. Dari keinginan masyarakat secara terus-menerus, dari sini pula lah kita belajar beretika, bertata krama, sopan santun, dan belajar tentang bagaimana kita bergaul dengan masyarakat ketika ada yang menanggap. Di sini saya belajar jadinya. Bukan belajar dulu, tapi langsung praktek langsung ketika masyarakat menginginkan. Nah, Pak Tut itu ada grupnya, Pak Tut. Nah, dari dulu saya memang tidak ada grup, saya cuma compong-compong, diajak oleh teman ikut. Oh gitu? Ya, diajak oleh teman ikut. Kemudian ada masyarakat yang menanggap, bisa nggak Pak Tut ngajak teman barang tambah lagi 4-5 orang sampai Pak Tut. Saya cari teman. Baru nyari teman. Tidak terus kalau ada misalnya disuruh nari sana dipertemukan sama lawak yang iya betul. Oh, langsung gini ya? Ya, seringan bertemu dengan pelawak senior. Ya. Jadi tantangan bagi saya. Saya kan pelawak baru waktu itu, jadi waktu itu Pak Tut tetap sebagai tantangan. Waktu itu ya zamannya Pak Tut ya baru-baru memulai menjadi seorang pelawak itu ada tahun 98 itu. 98. 1998 udah masih tahun. Lu jeni. Pak Tut pasti punya idola kan Pak Tut ya? Punya. Di apa sebagai pelawak nih pasti ada yang Pak Tut idolakan. Ya, karena namanya rujukan pasti ada kan. Kayak yang menginspirasi. Iya betul, dan dituntun selama terjun di seni pertunjukan, khususnya bebondresan seperti itu, seperti Bapak Retug, Pak Mandadab, ya seperti Dolar Petru kan seperti itu. Jadi itu idolanya Pak Tut ya? Ya betul. Oh iya. Nah Pak Tut mau tanya nih, kan Pak Tut pelawak ya senior nih ya. Itu guru-guru saya semua Bapak Retug, Pak Mandadab itu. Pak Tut selama pentas pernah nggak sih saat pentas itu nggak ada yang ketawa? Oh, itu teman saya. Kalau kita berkecimpung di seni pertunjukan, apalagi seni pertunjukan bondres, Tengal dan Banyol itu adalah teman. Oh gitu. Tengal dan Banyol itu adalah teman. Catat lagi. Catat anak-anak, keluarkan bukunya. Ketika kita menampilkan sebuah seni pertunjukan bondres kita harus mau menerima teman kita, yaitu Tengal dan Banyol. Tengalnya mengangal, Tengal legal, kita harus terima dengan senyum. Harus senyum juga. Senyum juga. Banyol yang kating kelengkel, gelu-gelu nak kedek, kita harus terima juga. Berarti harus balance itu. Harus balance itu. Artinya apa? Dua ini kita pakai tameng. Jikalau kita Tengal, kita tidak merasa kecewa. Kalau kita Banyol, kita tidak terlalu bangga. Ini dua ini saudara pelaku bondres, ini dua ini Tengal dan Banyol ya. Jangan ucapannya Tengal, bukan Tengal ya, dan Banyol ya. Bilang Tengal jangan sederhana, Tengal bukan Tengal ya. Berarti itu harus ada tekanannya. Tekanan dan semangat juga. Semangat untuk Tengal. Gitu. Berarti itu ya betul Tengal gitu.
Itu kata yang menyakitkan ya, menyakitkan bagi pelaku seni. Pas pentas. Tengal gitu ya. Kadang-kadang ada juga. Betul, saya alami dulu waktu di sebuah desa, orang tua sampai dekat panggung ditunjuk-tunjuk para penari bondresnya, Ci pergino tengal sih gitu. Ya, itu harus kita amin itu, syukuri itu. Berarti paling tidak beliau itu memperhatikan dari tadi kita pentas. Ternyata kita tengal ya. itu tengal saja yang ngangal itu sering itu. Bukan sering, Pak. Sekali dua kali sering. Ya ampun. Gitu. Aduh, merasa terobati ku Cita loh. Jangan kita rendah hati, putus asa, kecewa, jangan. Terus gimana itu Pak? Tameng itu bagi kita. Bawa terus. Gini. Ya, sambil kecewa pulang, aduh lah jadi nerima honor lah dia tuh makan. Pak Tut, kan gini ya perjalanannya Pak Tut, apalagi pertama kali ngelawak tuh wah ketawa semuanya gar. Besoknya lagi nari ketawa dan lain sebagainya. Nah, seketika nikam pun baru pertama kali kita menemukan situasi yang benar-benar tidak bersahabat sama kita, bilang tidak bersahabat. Itu halusnya tengal. Ya, itu bukan tengal ya gitu. Itu tengal. Gimana waktu di panggung tuh nggak ada yang ketawa sama sekali. Betul. Awal-awalnya memang grogi muncul. Ya. Kemudian gagap muncul, gagap ya. Paling ya pikiran menjadi kalut dan pengen pulang. Pengen pulang. Ya, pengen pulang, muncul. Pengen cepat Berakhir muncul itu semua. Ya pokoknya teh tengal itu semua muncul ya. Ada teh ya teh bukan Banten aja ada teh tengal juga ada tehnya pengen pulang, kemudian kepala ini bengkak kebus, kemudian grogi, kemudian pengen ya pokoknya dot ngili deng mau ija dek jang gitu. Ya, semua mengalami begitu karena itu sudah merupakan adi kodrati yang ada pada setiap badan manusia. Itu ada pada bagian sifat manusia. Kemudian dia muncul yang merasakan hanya kita. Ya. Bagaimana kita menyembunyikan? Sebenarnya sudah sembunyi, cuman sikap kita lah yang membuat orang mengetahui kita itu dalam keadaan grogi. Ya. Tergantung kita pandai-pandai kita menyembunyikan seperti itu. Iya, benar. Pelawak kan memang gini Pak Tut ya, pintar menyembunyikan sebenarnya Pak Tut ya. Nah Pak Tut, pasti ada pengalaman yang tidak terlupakan selama menjadi pelawak. Ada pengalaman yang tidak terlupakan, ada yang sedih, dan yang paling membuat terkesan, yang paling Pak Tut ingat selama menjadi sosok Cedil. Ya, yang paling gini dah dulu, yang paling menyenangkan dah dulu, jangan dah yang sedih-sedih. Yang menyenangkan pentas di mana gitu. Nah, begini, setiap pentas saya selalu senang. Berarti kan semua setiap pentas saya merasa menyenangkan. Nggak pernah modalnya jadi kenyal, capek, tapi harus ngigel. Itu salah satu dari bagian aktivitas kita. Kenyal, capek, kiap, seduk, dan uyang-uyangan begitu. Gelem, kebus dingin. Itu bagian dari hasil daripada aktivitas. Tidak bisa kita menyalahkan diri kita, tidak bisa kita menyalahkan alam, tidak bisa kita menyalahkan publik. Itu bagian dari aktivitas. Berani beraktivitas, kita harus siap menanggung risikonya. Segala konsekuensinya kita harus tanggung. Baik itu gelem, sakit, ataukah kita kecapean, lapar, lupa dengan makan, ya. Fisik, tenaga kita menjadi kendor gitu. Itu kita harus maklum itu, karena kita berani mengambil risiko, karena kita beraktivitas. Yang menjawab semuanya itu adalah jam terbang kita. Di dalam jam terbang itu kita mau nggak belajar untuk memahami apa itu dunia beraktivitas. Misalnya, sebelum kita menuju ke aktivitas, apa yang kita siapkan dulu di dalam fisik kita? Apakah kita minum air putih dulu? Apakah kita makan dulu? Ataukah kita minum vitamin, apakah bagaimana, bla bla bla. Itu perlu kita persiapkan. Awal-awalnya memang kita tidak tahu karena rasa senang kita mendominan semua. Makanya kita lupa terhadap semuanya. Tidak salah kan? Kebanyakan para seniman sakit. Sakit ini, sakit itu karena ketika dia beraktivitas dia lupa segalanya. Maklum juga para
pendahulu kita mengatakan ketika kita pentas, kita tidak tahu siapa yang ada dalam tubuh kita. Siapa yang ada dalam diri kita. Kita tidak tahu. Ada yang menjawab, mungkin itu taksu ngelingiang kita, mungkin itu kekuatan yang tanpa kita sadari yang masuk ke dalam diri kita. Ini masih menjadi misteri. Yang jelas yang merasakan adalah si pelaku yang melakoni aktivitas itu sendiri. Seperti itu. Pak Tut kan ini tidak hanya di Bali ya, bakal sampai ke nasional dan internasional. Pengalamannya Pak Tut tuh sangat luar biasa lah. Yang panutan saja bejak Pak Tut itu. Yang paling berkesan tuh pementasan di mana Pak Tut? Selama Pak Tut pentas sebagai pelawak. Di Itali dulu ya, waktu Itali Pak Tut. Itali, di beberapa negara Eropa kan keliling dulu. Sekan ya Pak Tut? Ya. Benar-benar ini benar. Enggak bercanda nih ya. Ya. Ini benar. Saya tidak sombong. Ini benar-benar di Itali, benar ini ya. Di Itali pada waktu itu rombongan Dharma Santi namanya. Nama grupnya Dharma Santi, pimpinan Profesor Bandem. Ya. Kita pentas menampilkan drama tari Calon Arang. Ya. Saya sebagai pelaku Bondres. Sebagai cedel. Belum waktu itu. Oh, belum. Weh. Belum waktu itu. Belum itu. Itu tahun 1996. 96 ya. 96. Aduh, 3 tahun umur. Ya, 1996. Belum cedel kan 1998. Riasan saya waktu itu mirip-mirip dengan, mungkin pernah menonton serial Gokong yang kera Sing Gokong itu kera sakti. Ya, kera sakti itu. Ya. Seperti monyet Ya. gitu. Seperti rada seperti Bondres dadab atau dolar seperti itu. Suara seperti dalam lah. Seperti itu. Seperti itu riasannya. Ya namanya mencari jati diri atau identitas kan, coba riasan ini. Sebelum menemukan riasan cedel. Ya. Saya waktu itu terkesan pentas di Itali, waktu itu musim dingin ya. Semua penabuh dan penari memakai baju lengkap agar tidak dingin. Ya. Nah, pada umumnya Bondres kan telanjang dada. Iya. Bersih pamor aja. Bayangkan bagaimana dinginnya. Mau periratan konyang. Konyang periratan. Dan apa tidak bisa pakai baju waktu itu? Ya, saya berusaha menampilkan sesuai dengan pakemnya. Iya. Jadi saat itu kan menceritakan adegan perarudan, banyak rarut, gurubog begitu kan. Tidak sempat pakai baju kan, seperti itu. Artinya kan seperti itu tampilannya. Dinginnya luar biasa. Untuk menyiasati agar anget sedikit badan saya waktu itu, saya keliling panggung itu. Sesuai dengan alunan iringan musik iringan itu. Keliling saya terus keliling. Penonton atau penabuh atau teman yang lain tidak tahu maksud saya untuk saya menyiasati agar hangat sedikit. Padahal itu sedang kedinginan. Aduh, luar biasa. Itu yang paling ini ya? Ya, paling mengesankan. Ya. Dan menyakitkan mungkin ya. Oh, jangan, tapi kan pengalaman itu sangat luar biasa, Pak Tut. Guru terbaik. Ya, guru terbaik. Nah, Pak Tut ini kan pernah pentas bareng STI Bali ya, Pak Tut ya? Iya, betul. Iya, di Nixoma. Pasti lupa. Di Hotel Nixoma Legian sama STI Bali-nya. Yang saya ingat dengan STI-nya di Tabanan. Di Tabanan. Waktu odalan itu. Sama ini aja enggak? Sama Gong Asep aja? Udah, sama G juga. Masa sih? Ya. Ya. Waktu odalan saya ingat. Di Nixoma saya lupa kok. Dia center juga pernah. Ya, artinya sekian kali lah itu. Yang paling berkesan kan waktu gini ya, Tiang jadi anaknya Pak Tut kan. Yang di center itu. Iya, center ya. Gimana perasaan Pak Tut menari sama Tiang itu? Wah sih, karena Ge waktu itu cantik. Selain cantiknya, ya, memahami daripada dunia perkomedian. Aduh. Memahami. Jadi apa yang Pak Tut tampilkan pada waktu itu, Ge cepat tanggap. Aduh. Jadi apa yang Ge tampilkan waktu itu, Pak Tut cepat tanggap.
Ya, aduh. Untuk menjadikan sesuatu itu memuaskan, maka kedua belah pihak harus ada gini kerjasama saling memahami. Kalau kedua belah pihak bekerja keras bersama, maka sesuatu yang diinginkan alias memuncak itu akan tercapai. Pak Tut, kalau di dunia Bondres itu kan contoh pelawak, khususnya pelawak itu membuat kande ya, cerita lucu-lucu tuh. Nah kalau kayak Pak Tut Niki, susah nggak sih Pak Tut buat lawakan gitu Pak Tut? Begini, saya kan dari mulai berkecimpung di dunia Bondres ini ya, kadung sudah dituntun oleh tetua-tetua dulu, para senior-senior, langsung di dalam panggung membuat lelucon materi. Nggak ada persiapan gitu? Tidak ada, tidak ngerembuk dulu, tidak, langsung. Terus kalau disandingin sama gini lawannya itu? Ya itu dah. Ini maksudnya inilah tantangannya. Ini tantangannya. Seperti saya katakan tadi, bisa karena biasa kan. Jadi kalau sudah terbiasa menghadapi tantangan seperti itu, begitu tampil hanya mengandalkan audien dan situasi saat itu, bisa nggak kita merangkul? Kalau sudah terbiasa, maka apapun yang kita lakukan bisa kita atasi. Seperti itu. Kalau tidak pernah kita alami seperti itu, hanya mengandalkan pasangan, apa yang dikatakan oleh pasangan, dia menanyakan 1 tambah 1, kita jawab 2, dia menanyakan 2 tambah 2, kita jawab 4, terus begitu, alias TikTok ya, tak begitu. Nah, jadi kelemahan kita ketika kita pentas tanpa mempersiapkan materi, di atas panggung kita jadi kelabakan. Apa yang saya katakan? Nggak ada yang melempar, nggak ada yang melempar, apa yang saya harus katakan? Tidak ada yang ngumpan. Ya, jadi kita kelabakan jadinya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan tantangan seperti itu, baru muncul kita ngomong aja, kita lihat audien, jadi kesenangan daripada penonton apa? Kita kira-kira, kita lempar dengan materi ini, mau nggak dia merespon? Kita lempar dengan materi ini, mau nggak merespon? Kalau dia mau, kita lanjut itu. Beda-beda penonton kan? Ya beda-beda tergantung penontonnya. Ya. Tapi memang benar Pak Tut ini tiang aja sangat merasa bangga banget bisa beberapa kali nari sama Pak Tut. Memang TikToknya itu sangat luar biasa. Hore! Jadi nggak biasanya kan kalau kita ketemu sama lawan gini, terkadang kan yang ini harus menonjol lucu. Nah dalam itu kan gini Pak Tut ya. Kalau dalam sebuah drama tari ada istilahnya yang dikatakan oleh para tetua kita, pedum karang. Ya, pedum karang. Ya, dalam peigalan apapun di Bali dikenal dengan pedum karang. Pedum karang. Mau nggak dalam satu grup itu atau dalam satu panggung itu, misalnya berlima, bertiga, berempat atau dan seterusnya, mau nggak masing-masing memberikan porsi terhadap yang lainnya, agar dia imbang. Pedum karangannya. Kalau di sini dapat bagian 2, semuanya bagian 2. Terlepas dari si A, si B, dia dapat direspon dari penonton. Terlepas dari itu, yang jelas pedum karangnya harus rata, agar tidak terjadi kecemburuan nanti. Oh yo terlalu gen menonjol rago sing banget kesempatan, agar tidak terjadi hal seperti itu. Nah ini namanya pedum karang. Dalam hal ini pedum karang lah yang sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah tim. Seperti itu. Bagi itu. Pak Tut, ini kan banyak bondres pelawak-pelawak Bali yang baru-baru muncul. Ya. Banyak banget dengan beragam riasannya. Wow. Luar biasa bagus pokoknya. Sekali, ya. Bahkan ada yang menyerupai Pak Tut. Dari segi vokal dan lain sebagainya. Silakan. Apakah Pak Tut nggak merasa tersaingi? Saya senang. Wah. Nih guys. Saya melihat kalau dianalogikan seperti kapas. Seperti kapas, di mana tuh? Bagaimanapun derasnya air, dia tetap di atas. Terus, ya benar-benar kapas. Bagaimanapun besarnya luapan air, dia tetap di atas. Iya. Orang akan melihat ketika karakter saya ini dibawakan oleh rekan-rekan yang lain,
para penonton atau masyarakat akan mengatakan bahwa oh dia mengikuti ala cedil. Iya. Berarti kan kapasnya tetap di atas. Iya, ya. Patut kapasnya, ini airnya Ya, kan kalau beberapa saya- generasi iya, gitu. kalau saya analogikan seperti itu. Berarti nggak merasa tersaingi ya? Oh, malah saya senang. Malah senang. Berarti apa yang saya lakukan diikuti oleh orang, berarti kan itu positif. Menginspirasi banyak Silahkan. orang. Ya betul, saya senang sekali. Malah saya mengharapkan kepada para generasi apapun itu aktivitas dilanjutkan agar seni ini bisa lestari, kan seperti Ya, itu. Benar. Kan seperti Biar itu. ada yang meneruskan ya Pak Tut ya. Nah, seperti dalam bahasa bijak seorang filsuf mengatakan, Catat. catat, Ambil bukunya anak-anak. ambil bukunya. Janganlah kita melalui jalan yang sudah ada, tapi buatlah jalan baru untuk dirimu. Ore! Coba ulang lagi sekali Pak. Ingat nggak? Janganlah mengikuti jalan yang sudah ada, Iya, jangan mengikuti jalan sudah ada. namun buatlah jalan sendiri agar bisa orang lain mengikuti dirimu. Intinya boleh menginspirasi Pak Tut Cedil, Itu rujukan, boleh. tapi harus bisa juga mencari jati diri sendiri. Betul. Terlepas ya. dari orang mau mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, benar. Seperti itu. Yang juga seperti itu. Jadi saya tidak merasa khawatir ya. Ini kan dilihat dari banyak sisi. Kalau dari job, kebetulan masyarakat menginginkan masakan nasi goreng. Ya. Kalau saya analogikan seperti itu, ya nasi goreng yang banyak dibeli oleh orang. Ya, Sementara puyung hae-nya puyung dia. puyung. Ya. Walaupun sebelumnya orang banyak yang menginginkan puyung hae, tapi beralih ke nasi gorengnya tetap. Tapi masyarakat masih ingat karena dia pernah makan puyung hae. Puyung hai. Ya, benar. Seperti Mungkin itu. Kan di TikTok, Pak Tut punya TikTok nggak? Di TikTok kan mungkin lagi Pak Tut juga ada dadap, dolar, suara-suaranya itu Ya. dijadiin TikTok. Yaitu pekerjaan para generasi muda. Iya. Itu yang teknologi sekarang ini adalah domainnya para generasi milenial. Iya. Sedangkan saya kan generasi kolonial. Oh gitu kolonial. Nah, lanjut nih Pak Tut. Nah, musim pandemi seperti saat ini. Apa sih kegiatannya Pak Tut? Sesuai dengan imbauan pemerintah, yaitu keres di rumah aja. Kres di rumah aja. Yang ada ngelah gaya apa ya? Nak ngalih sih ada. Tapi kan Pak Tut katanya selain sekarang jadi cedil, pelawak cedil ini kan lagi ya dirumahkan istilahnya. Pak Tut kan juga katanya ada kegiatan baru. Dalang kok nih Jani. Sekan tuh. Nah, ya Benarkah itu? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. betul. Ya ini kan saya hanya meneruskan warisan daripada leluhur. Karena wayang ini sudah ada sebelum saya lahir dan saya lengkapi baru-baru beberapa tahun ini. Jadi bengong terus keropak itu. Iya, bengong dia. Ya, keropak Ambil itu. aku gitu Ambil nggak? aku. Sementara para orang tua, tetua penglingsir di lingkungan banyak yang mengharapkan agar saya melanjutkan daripada warisan ini ya. Awalnya saya tidak mau, tapi yang kengken kaden mungkin leluhur memberi jalan ya. Sekarang saya baru percaya dengan istilah leluhur membuka jalan. Leluhur membuka jalan. Ya, percayalah itu. Ketika suami istri belum punya anak, Ya. selama itu orang tidak percaya apakah yang menyebabkan karena apa. Orang tidak memikirkan bagaimana ya. Cuman yang dia pikirkan kenapa tidak bisa punya anak. Tanpa dia mencari solusi. Ternyata leluhur belum membuka dia untuk punya anak. Ya belum. Ya belum. Tapi kalau sudah leluhur membuka memberi anak, ya Peples-ples. pepleples.
Benar Pak Tut, benar. Saya baru meyakini akan hal seperti itu. Nah, jadi saya menggeluti aktivitas seperti ini, Ya. wayang ya. Wayang ini sudah dari kecil saya udah napet nih itu, ini wayang itu, antik-antik itu wayangnya ya. Dan bapak saya menyarankan agar saya melengkapi lagi kekurangan daripada wayang itu agar bisa dipentaskan layaknya wayang peteng ya, yang ada kelirnya. Saya tidak mengerti juga. Ya saya lengkapi aja, kemudian taruh bengong terus. Ya saya sibuk ya, dengan aktivitas lainnya. Karena begini, kalau boleh saya katakan sepertinya saya alergi dengan wayang itu ya. Sampai alergi ya? Iya alergi, aduh. Setiap melihat pusing. Dikasih buku sama teman-teman, setelah saya baca pusing. Itu apa itu bahasa Betara kan seperti itu. Nah akhirnya mungkin leluhur membuka, seketika saya kok jalan begitu aja, ngambil buku jalan ke Sukawati belajar ngewayang. Nah ini siapa yang menyuruh saya? Awalnya saya alergi dan tidak mau dan cuek begitu aja. Tiba-tiba kok berjalan begitu aja. Nah, ngalir gitu aja. Ngalir begitu aja. Apakah sampai saat ini? Ya sampai saat ini. Nah berarti apakah ini tanpa bantuan para leluhur? Pasti ada. Pasti ada. Karena setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada campur tangan dari leluhur. Jelas. Makanya ada sebutan kawitan. Sengah kemulan taksu. Betara yang guru kan. Sebelum kita belajar sesuatu yang identik dengan ritual, kita harus melukat. Perlu lagi mewinten dan kita minta petunjuk dari leluhur atau yang ngiyang di Sangah Kemulan Taksu. Benarkah ini yang kita lakukan? Kan kita harus menanyakan hal seperti itu. Nah, Pak Tut, nanti ini Pak Tut kan lagi ya bilang bisa dikatakan lagi asik ini menjadi seorang dalang. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nyari lagi disuruh jadi cedil lagi, modelnya nari lagi, gimana Pak Tut? Karena ini cedelnya ditinggalkan, wayangnya yang dominan atau gimana? Apa balance? Begini, ada yang memberitahu saya guru-guru wayang juga. Kalau kita sudah belajar ke pewayangan, seakan-akan aktivitas lain, ini khususnya masih dunia seni pertunjukan ya, aktivitas lain kayaknya kita tidak hirau banget ya, tidak peduli banget, karena mungkin terlalu konsernya dengan eteh-eteh yang ada pada wayang itu ya. Berarti harus satu-satu ya. Modalnya kayak waktu ini Pak Tut di Lawa ya, di Lawa aja gitu jadinya ya. Kalau di Lawa itu maaf ya, saya bukan maksud untuk menyampingkan atau meremehkan dunia bobonresan. Tapi saya tidak menyangka bahwa kemunculan cedil ini yang kebetulan saya perankan ini kok justru ini yang dominan. Padahal ini tidak saya perhitungkan. Kalau boleh saya analogikan seperti janin yang tidak diharapkan ya. Muncul begitu aja. Begitu saja. Janin yang tidak diharapkan kok muncul. Walaupun dengan segala obat bentuk apapun digugurkan ya, di tanda kutip ya, ya. Tapi dia tetap bertahan. Ya. Bahkan diharapkan oleh masyarakat agar dia tetap ada di hadapan masyarakat. Ini kok bagaimana ya? Artinya apa? Leluhur sudah mengizinkan kita untuk terjun di dunia ini ya, sepanjang kita mengabdi ke dunia seni. Why not? Kita lakukan terus. Ya itu guys. Jadi kayak gitu guys. Jadi semasih kita dipercaya, semasih kita diperlukan, why not? Why not? Karena kadang-kadang kan ada yang mengatakan bahwa ide Betara Taksu alih sing bakat, sing rago ngalih ide rauh. Ide Betara Taksu. Jadi apa ya Taksu tuh memang istilah Bali ya Pak Tut ya? Taksu itu ya. Kalau implementasinya, kalau definisinya kan itu kekuatan. Kekuatan ya. Sesuatu. Pada saat kita melakukan sebuah aktivitas, kekuatan itu muncul pada diri kita dengan dasar tulus ikhlas, semangat,
tekun dan kemauan tinggi, berarti kita kan diberikan kekuatan untuk menjaga aktivitas itu supaya kita tetap bisa menjalani. Berarti kan kesungguhan kita teruji di sana. Makanya yang kita lakukan itu akan hidup jadinya dengan kekuatan ini, alias dengan taksu ini. Seperti itu. Sehingga dinamakan metaksu. Metaksu tidak memandang profesi apa itu, semuanya, termasuk jadi supir taksi sekalipun. Kalau dia ada kekuatan dengan dasar konsentrasi, etika, logika, sopan, santun, kemudian bisa menyesuaikan diri, maka semuanya akan berjalan dan disenangi oleh orang. Ya, benar. Kalau kita mulai lengah dengan apa yang kita lakukan, maka kekuatan kita akan berkurang, alias taksu kita akan berkurang. Ya, betul Pak Tut. Nah, balik lagi Pak Tut ya. Niki kan musim pandemi niki. Banyak orang yang dirumahkan. Mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda, apalagi yang khususnya baru memulai karirnya di seni bobonresan atau seni yang lain. Nah, beri semangat deh Pak Tut. Karena banyak sekali makin niki yang putus asa Pak Tut. Karena kan dirumahkan, nggak ada kegiatan, termasuk tiang juga tidak pernah menari. Anu ngetuh patung ngetuh. Pak Tut yang Juma. Nah, begini kayak ya, begini. Kalau kita pahami mengenai wabah yang melanda dunia ini, nah ingat wabah yang melanda dunia. Ini kan dunia. Iya, dunia. Dunia ini yang mengalami. Berarti kan apalah artinya seorang saya? Sedangkan wabah ini dunia. Berarti seorang saya ini nggak ada artinya. Iya. Jadi kita harus mengikuti segala sesuatu, baik itu imbauan, baik itu cara melakukan sesuatu agar kita terhindar dari wabah ini. Kita harus lakukan, kita harus jalani. Nah, sekarang dengan banyaknya kegiatan yang membatasi kita, ya namanya wabah dunia, kita harus melihat atau memahami bahwa ini sebuah jeda. Tak ubahnya kita berproses belajar. Dulu belum ada teknologi apa-apa, orang sengaja belajar bulanan, bahkan tahunan. Kan seperti itu. Sekarang wabah seperti ini, kita jeda bulanan, bahkan tahunan. Berarti kan sama, dulu dengan sekarang. Dari segi jedanya. Dulu kita jeda lama, di dalam jeda itu kita isi diri kita dengan belajar terus, memompa diri, menggembleng diri dengan beragam aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang juga seperti itu. Kita jeda lama, kita isi juga. Isi diri kita juga. Isi diri kita dengan apa yang kita sedang lakukan. Apa yang kita minati. Kebetulan kita berkecimpung di seni pertunjukan yang khusus lagi ke bidang seni bondres. Itu kita dalami. Agar nanti astungkara wabah ini menjadi sirna dan kembali normal seperti sedia kala, kita tinggal masuk aja. Kita tidak akan merasa khawatir. Soalnya waktu ini jeda banyak, kok kita tidak kita manfaatkan jeda banyak. Begitu banyak, begitu panjang. Ya kita isi. Seperti itu. Mari kita bersama-sama. Istilahnya, mari kita makan bersama-sama. Bersama-sama. Makan apa Pak Tet? Nggak ada apa. Artinya makan aktivitas. Oh, makan aktivitas. Dana ajak makan. Ya, kita makan aktivitas sebanyak-banyaknya. Mumpung ada jeda. Nanti kalau sudah tidak ada jeda, mana mungkin kita berkesempatan untuk belajar, mana mungkin kita berkesempatan untuk mengisi diri kita. Keburu-buru kita pentas. Makanya banyak para seniman yang prematur dijejali dengan pentas terus, artinya dirinya tidak ada kesiapan untuk hal-hal yang mendasar seperti etika, logika, sopan santun, masuk akal, rasional, nalar. Tidak sempat dia isi, keburu pentas. Makanya sering terjadi komplain di masyarakat. Protes di masyarakat. Penari ini kok begini, dia kurang sopan, dia penarinya kok ini juari sekali, penari kok begini kasar sekali dia penarinya, kok begini jaruh sekali.
karena tidak sempat Tidak dia sempat mengisi mengisi diri. diri. Ya, Nah, benar. kebetulan jeda panjang seperti ini, mari kita bersama-sama isi diri dengan berbagai aktivitas dan kreativitas. Nah, itu pesan-pesan dari Pak Tut. Wah, termasuk Tian juga dapat nih. Padahal waktu ini udah putus asa sampai nanti lupa ketika nari, nanti lupa lagi lawaan loh. Mari kita sambung asa ini, jangan diputus asa ini sehingga menjadi putus asa. Mari kita sambung asa ini menjadi sambung asa. Ya, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita Wah, lestarikan seni semangat. dan budaya. sangat luar biasa banget obrolan kali ini. Duh Pak Tut kayaknya kuang waktunya Pak Tut. Ian ngortot terus nih bisa kanti ke berabad-abad nih. Ya, karena Tiang sendiri senang ngobrol. Ya, yang Saya bisa. terbiasa dengan berdiri sambil berbicara berjam-jam ya. Tidak saya rasakan karena bagaimanapun itu sangat menyenangkan bagi saya. Nah, kenapa hobi saya yang senang mengobrol itu tidak saya manfaatkan? Iya. Satu, di atas pentas saya manfaatkan. Dua, katanya dalang itu adalah persentasenya lebih banyak berbicara ya. Bagaimana, mengapa saya tidak manfaatkan hobi saya berbicara? Berbicara di belakang layar atau di belakang clear itu, di depan clear lah itu. Manfaatkan, kan seperti itu. Itu semuanya adalah bagian dari aktivitas. Dan balik lagi yang paling poin tadi di dalam dialog obrolan kita tadi Pak Tut adalah sesuatu aktivitas itu harus dilakukan dengan rasa Nyaman. Betul. Itu yang paling, jadi Pak Tutnya sangat semangat dan juga selalu bugar, selalu Pak Tut bergairah lah dalam melakukan aktivitas apa saja karena beliau sudah semangat dan juga nyaman. Seperti filsuf mengatakan. Nah, catat. Terakhir, catat. Kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan. Mahatma Gandhi. Kita harus menjadi Perubahan yang kita inginkan. Di bawahnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Catat tadi kali. Karena Tiang juga pernah dengar bahwa perubahanlah yang paling langgeng. Nah, ya itu. Benar Pak Tut? Betul. Wah, benar banget. Pak Tut. Ya. Terima kasih banyak nih. Yes, nanti sama-sama. lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Asik. Siapa tahu keadaan sudah mulai membaik, kita bisa sambil berias Pak Tut, jadi kita juga bersama teman-teman bisa kolaborasi nanti. Semoga STI tetap jaya. Kita bisa buat virtual Pak Tut ya, gimana Pak Tut? Asik, setuju Pak sekali Tut? itu karena sekarang kan zaman teknologinya seperti ini. Virtual ya. Iya. Virtual kita harus ikuti. Iya. Kita fleksibel sebagai seniman ya. Kita fleksibel ya. Iya. Wah, Fleksibel. nanti buat kalian yang setuju kita STI Bali collab bareng sama Pak Tut Cedilnya bisa komen ya di bawah ini. Asik. Pak Tut, terima kasih banyak waktunya. Sukses semua sarang-sarang. Semoga kita semua dilindungi dan selalu sehat. Pokoknya buat teman-teman yang lain, semoga konten ini memberikan kalian motivasi, menginspirasi kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Lain kali kita akan bertemu lagi dengan Pak Tut Cedilnya. Tetap di channelnya Gus Menir. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Pak Tut, kita salam dulu. Ya. Salam Hore! Bye bye.